لجميع شيخنا ومعلمنا وأساتذتنا وأشياخنا ومن وشرنا ومن يعيد علينا من بركته وخصوصيته وعلومهم وفهومهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والآخرة والدنيا وعلى ما نودي أسلفنا الصالحين إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan kepada ketua asrama. Coba. Ya, solehin. Kan di bab bukan di subbab sebelumnya ada solihin. Ya. Coba dijelaskan, tunjuk siapa ya. Yang nyaman ini bermula dari dia. Dan adalah nafas tauhid itu di sisi mereka ada sebuah ibarat tentang perkara yang lain yang tidak memahaminya oleh kebanyakan mutakallimin. Sekalipun mereka memahaminya, tapi mereka tidak memiliki sifat-sifat sebagai ahli tauhid atau orang yang mengetahui tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid ialah benar-benar melihat segala perkara dari Allah Azza wa Jalla. Melihatnya tersebut memotong segala penglihatan daripada segala aspek dan juga perantara-perantara selain Allah. Maka tidak melihat akan kebaikan dan kejahatan seluruhnya kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Baik, terima kasih Maulana Syekh Maulana. Jadi kalau sebelumnya itu beliau menyindir kan di sini bahwa ulama-ulama tauhid di abad-abad awal itu berbeda dengan yang menganggap dirinya ulama tauhid belakangan. Jadi Jersidin kalau generasi-generasi awal itu fil asr awal gitu kan, itu memahami tauhid itu masih pemahaman yang orisinil barangkali ya, maksudnya begitu. Dimana pemahaman itu diselewengkan lah atau digeser oleh ulama-ulama belakangan, tapi kadang-kadang mereka mencaplok ulama-ulama masa lalu. Nah di sini Sidin menyindir al-mutakallimin, ulama-ulama ilmu kalam. Ulama ilmu kalam ini ya senang berdebat, meskipun perdebatannya memang perdebatan seputar ilmu tauhid gitu kan.
Tapi menurut beliau itu tidak sama dengan pemahaman tauhid generasi-generasi awal. Artinya generasi awal itu tidak menghabiskan energinya untuk memperdebatkan. Ini kan kalau kita kembali tarik ke pembahasan sebelumnya, rada-rada mirip dengan orang yang lebih berdebat, ya konteksnya saja beda. Kalau yang di pembahasan sebelumnya itu faqih, itu perdebatan dalam masalah fikih. Kalau mutakalimin di sini beliau tidak menyerang Mu'tazilah saja, tapi lawan dari kelompok Mu'tazilah yang sibuk dengan ilmu kalam itu juga akhirnya terjebak dengan perdebatan itu. Dan itu menyalahi pemahaman tauhid dari generasi-generasi awal. Kalaupun mereka paham, kalaupun mereka itu dibukakan pemahaman, gitu kan, tetap saja lam yattasifu bihi, mereka tidak mengamalkannya. Kalau dalam beberapa redaksi itu lam yaqumu bihi. Kalau di Wadabun Pian tadi lam yattasifu juga. Di beberapa redaksi itu lam yaqumu bihi. Mereka tidak mengamalkannya. Hanya berhenti pada pemahaman secara lisan saja. Atau secara konsep atau cara berpikir. Tapi mengamalkan tidak, kata beliau gitu. Nah, kalau generasi awal tadi, cara memahami tauhidnya itu adalah memandang semua urusan itu seluruhnya tanpa terkecuali itu bersumber dari Allah Ta'ala. Di saat yang sama itu menafikan kepada hal-hal yang bersifat perantara. Al-asbab, al-wasaid itu perantara semua, bukan sumber. Jadi tidak sibuk dengan perantara itu. Siapa contohnya perantara? Ya tapi ini malah iya pun kita amalkan lah. Karena kita melihat sesuatu itu sudah semuanya pandangannya kepada Allah. Kita berduit, sandaran kita lawan Allah Ta'ala. Kebanyakan kita bilangnya pada berduit, ya Allah, pada mikir Allah Ta'ala lagi. Kayak pacaran berapa duit? Nah ini menyandarkan atau membulikakan semuanya kepada Allah itu pemahaman ulama-ulama dulu, meskipun yang dikatakan itu adalah tauhid, ya, tapi pemahamannya rada-rada mirip kata tasawuf ya. Musyahadah itu kan mirip-mirip seperti itu. Apa istilahnya? Kalau pemahaman dalam kitab Nafis itu melihat satu pada semua, gabungan guru-guru. Apa? Iya. Syuhudul wahdah fil kathrah wa syuhudul kathrah fil wahdah. Itu orang pernah baca itu lah. Dalam kitab Ad-Durrun Nafis itu ada konsep itu. Dan itu musyahadah. Syuhudul wahdah fil kathrah. Jadi melihat satu gitu pada yang banyak ini. Atau saat melihat yang banyak ini teringat pada yang satu. Nah mungkin seperti itu makna tauhid yang disindir oleh Imam Ghazali ini pada generasi-generasi awal. Sehingga
selalu membolehkan itu kepada Allah Ta'ala, tidak sibuk dengan perantara-perantara wasitah-wasitah atau wasaid-wasaid. Itu alih dong tadi, kita kadang-kadang kita harus berinteraksi dengan asbab-asbab, dengan wasaid-wasaid. Ya ini agak berat kalau di zaman generasi Z kayak kita itu. Generasi Z. Anak bepandir lawan siapa Pak? Lawan orang penting ya Pak. Amun bepandir langsung, lawan bepandir lewat telepon misalnya, lewat HP misalnya, atau berhubungan lewat WA. Itu tidak ada bedanya bagi orang yang tauhidnya kuat. Karena dia melihat ya WA apa itu maksudnya tidak menyandarkan orang. Kalau orang yang materialistis kan pasti kembali ke kalau ada HP ini kita komunikasi orang. Nah itu kan gitu. Tapi kalau orang yang tauhidnya di zaman bahari, kenapa ada HP kalau Allah Ta'ala memang takdirkan aku bisa berpandiran lawannya, entah itu bertatap muka langsung atau hanya via gadget saja, ya agak-agak ini ya. Tapi kalau Pak ini mengingatkan kita, anak jadi wali itu musnah itu sekarang. Karena konsep Imam Ghazali ini ternyata dipakai betul oleh coba yang hidup sesudah masih beriringan, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kan sebetulnya semasa aja, cuma beda berapa puluh tahun, 40 tahunan saya dengan Ghazali. Tapi beliau sudah menikmati karya Imam Ghazali. Awal-awal karya Imam Ghazali itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dikatakan justru suluknya itu mengikuti cara berpikir Imam Ghazali. Jadi biarlah calon-calon para wali paling kadang wali murid ya. Itu amin akan juga jadi wali murid ini banyak orang mau sampai tua ada kepikiran anak kawin, paling kadang anak. Jepang itu kan sekarang krisis tuh. Krisis satu generasi mereka, karena yang hidup-hidup zaman sekarang itu jomplang. Jadi anak-anak di sana itu tidak banyak tumbuh, sehingga nanti di beberapa puluh tahun sekarang sudah mulai terasa mereka, karena beberapa puluh tahun yang lalu rata-rata mereka kalaupun berumah tangga itu tidak mau punya anak. Akhirnya kehilangan satu generasi mereka, karena dianggap memiliki anak itu merepotkan, dan mungkin juga gaya hidup dan ongkos biaya hidup di sana sangat tinggi, sehingga memiliki anak dianggap mengganggu keuangan. Ya kita kayaknya ada terjadi lah di Indonesia. Soalnya lihat jadi rumah sakit bersalin banyak aja bidan hari-hari ya, banyak bidan hari-hari membantu orang melahirkan. Artinya produktif dia. Bahkan ada resmi yang banyak juga. Banyak. Fala yara al-khaira wasyarra kullahu illa minhu jalla jalaluhu. Jadi tidaklah mereka melihat kebaikan dan keburukan itu seluruhnya kecuali sumbernya daripada Allah Ta'ala. Nah di sini kita kadang-kadang tuh kalau kebaikan itu kan
disimpatakan ke Allah Ta'ala itu nyaman. Tapi kalau yang buruk-buruk, misalnya may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Artinya apa? Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, al-mudil, berarti Allah itu al-mudil, bukan? Maha apa Allah? Al-mudil, maha menyesatkan. Awalnya kita menyebut Allah maha menyesatkan. Ya, orang tersesat itu kan karena dia memilih jalan yang buruk. Artinya asyar tadi, al khair wa syarr kullahu illa minhu jalla jalaluhu. Artinya sumbernya dari Allah Ta'ala. Nah, ini perlu kedalaman pemahaman juga. Jangan juga kita kemudian jadi Jabariyah. Jabariyah itu kan akhirnya kehilangan keinginan untuk merubah. Tapi ya itu contoh-contoh orang bahari itu banyak orang kayak itu juga. Imam Malik itu kan pernah, saya sudah dikisahkan, populer sekali riwayatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berdebat tentang rezeki. Coba dari jar Imam Malik, kita ini kada perlu berhemat-hemat, tawakal aja dengan Allah Ta'ala. Selesai. Allah yang akan mencukupkan rezekimu. Jadi Imam Syafi'i, harus diusahakan. Lalu, ya beda antara guru dan murid ini dibuktikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian datang ke mana? Kebun anggur. Ada riwayat lain mengatakan kebun kurma. Berang aja kurma ke anggur. Kedua-duanya kemungkinan bisa tumbuh ya Allah di Arab. Amun riwayatnya itu misalnya buah papaken, nah itu maka kada bujur riwayatnya. Nah, apalagi buah kapol, buah pitanak, nah, mungkin itu. Kalau buah anggur atau kurma itu sah-sah saja. Anggaplah kurma atau anggur. Ya, tapi keduanya lah. Anggaplah anggur umpamanya. Imam Syafi'i kemudian begawi di situ 4 bepada orang, ulun 4 begawi sehari berapa dapat upah? Ayo aja orang karena ada upahnya. Begawi sidin. Setelah begawi diberi upah berupa anggur sekeranjang. Bahagialah Imam Syafi'i kemudian. Kenapa? Artinya kalau nya kada kuusahakan ya sidin, kada mungkin aku dapat anggur sebanyak ini. Artinya harus ada usaha. Dibawalah sekeranjang anggur kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, wahai guruku, ini ulun sudah membuktikan pernyataan ulun tadi, bahwa rezeki itu harus dikejar, harus diusahakan, diupayakan. Jika ulun berdiam aja tadi di rumah sini, kada mungkin ulun kau dapat anggur sebanyak ini. Ini karena hasil usaha. Nah, lalu jadi Imam Malik, Masya Allah, tabarakallah, jangan bahasa kita tuh lah, luar biasa ikamnya, anak wae. Tapi tahulah ikamnya, aku pun pagi tadi itu sudah bertawakalan Allah, aku hendak benar makan anggur. Pokoknya hari ini ya Allah, mudah-mudahan aku mau makan anggur. Kuserahkanlah seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Sekalinya tanpa aku berusaha kemana-mana ya sih. Ika membawakan aku anggur di sini. Akhirnya mereka pun apa? Ngopi bareng gitu. Akhirnya mereka hidup bahagia bersama-sama. Ya akhirnya mereka tertawa itu sama-sama. Benar pendapatnya masing-masing. Yang satu benar dengan usahanya, yang satu lagi benar dengan tawakalnya.
Nah, cuma itu tadi lah, makom Imam Malik dalam hal ini mungkin kan lebih tinggi. Tapi bagaimanapun waktu itu Imam Syafi'i masih sebagai murid, masih remaja. Kada kawa dikomparasikan, dan kada bagus juga kita membanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke ya kan. Kasihan ya. Fahada maqamun belum lah. Siapa lagi? Guru Maulana tunjuk. Kama sayati bayanuhu fi kitab tawakkal. Wa min thamaratihi aidan tarku shikayatil khalqi wa tarku al-jazmi alaihim wa ridha wa taslimu li hukmillah ta'ala. Wa kanat ihda thamaratihi qawl Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu lamma qila lahu fi maradihi anatlubu laka tabiban faqala at-tabibu amradani. Wa qawlun akhar lamma marada faqila lahu mada qala laka at-tabibu fi maradika faqala li inni fa'alun lima uridu. Sayati fi kitab tawakkali wa kitab tauhid syawahid dzalik. Oke. Langsung gini. Fahada maqamun syarifun. Boleh terjemahkan? Silakan. Ustaz Yandi menghendak kalau akun tunjuk aja Pak. Nah, siap. Abdul Malik ini Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini adalah makom yang mulia, salah satu hasilnya tawakal, sebagaimana yang akan datang penjelasannya di dalam kitab tawakal. Dan di antara hasilnya juga itu meninggalkan apa? Shikayatul khalqi. Shikayah itu akar katanya apa? Syakayasku. Syakwa. mengadu kayak gadu makhluk. Nah, itu mantap. Terus dan meninggalkan sifat marah ya, dan ridho, dan menerima juga kepada ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu lah. Jadi tadi kan kita mengambil kisah tentang tawakalnya Imam Malik tadi kan. Dan itu maqam syarif. Yang orang-orang seperti itu tuh maqamnya maqam syarif, tinggi maqamnya. Di antara hasil daripada itu adalah sikap tawakul akhirnya. Ya kita sudah tadi kan memang kita bahas itu ya, tawakal. Nanti ada bab khusus tentang tawakal ini. Fi kitab tawakkuli ya. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Wa min thamaratihi aidan tarku shikayatil khalqi. Buah daripada sikap tauhid yang melimpahkan sumber segala sesuatu yang terjadi, baik dan buruk, bahagia dan sengsara misalnya, itu bersumber dari Allah Ta'ala. Itu lalu hati kita itu tidak mudah curhat lawan manusia.
Jadi kalau ada masalah tuh curhatnya letak. Nah ini lain manusia Indonesia, nah kayak ini kebanyakan. Nah, itu makom-makom syarif tadi, orang-orang yang mulia, orang-orang yang wali. Mungkin kita sewali-walinya zaman ini pasti berkisah lawan kawan. Karena innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Itu kan karakter dasar yang Allah titipkan, yang menjadi perangkat sulit terpisahkan pada diri manusia, yaitu halu'a dan jazu'a. Makanya sosial media itu yang paling payu itu sosial media yang menyediakan fitur untuk curhat, ya kan? Nulis status, men-tweet sesuatu. Meskipun kita tidak mengakui itu sebagai curhat, tapi apapun yang kita tulis itu sebetulnya apa yang ada di what is on your mind, gitu kan? Itu kalau di Facebook tuh, what is on your mind, gitu lah. Apa yang ada sedang dalam pikiran engkau, gitu. Ya meskipun kita misalnya ingin berdakwah apa semua, itu juga kadang-kadang berangkat dari kegelisahan juga. Kenapa kita menuliskan? Karena ada kegelisahan dalam diri kita bahwa ada orang-orang yang menurut kita tidak baik, sehingga perlu kita nasihati supaya baik. Kadang-kadang begitu. Ada juga kadang-kadang kita ingin ya show up gitu kan, tapi dengan bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin untuk kita tetap merendah di situ. Ya saya juga barangkali begitu gitu kan, nulis status gitu kan, untuk apa? Ya show up aja kadang-kadang karir gawian. Lawas kada menulis ya tulis. Ada juga orang yang ya memberikan informasi apapun. Tapi itulah halu'a jazu'a, itu karakter dasar pada makhluk yang bernama manusia. Tapi kalau orang yang tadi Jarsidin itu kuat tauhidnya, dia tidak akan mudah syikayatul khalqinya. Perasaan saya pribadi ya kayaknya susah, karena karakter saya ini memang karakter yang suka berkisah. Nampak aja berkisah. Jangan usah rahmat lo. Jadi banyak hal yang bikin kamu tahu. Nah, tapi lo usah rahmat aja tahu. Kamu berkisahan mana-mana. Nah itu perangkat yang sudah melekat pada kita manusia itu adalah halu'a jazu'a syikayatul khalq. Kalau kita bisa meminimalisir saja, kalau menghilangkan barangkali susah, karena yang menghilangkannya itu sama dengan kita berusaha menghilangkan perangkat dasarnya, yaitu hawa nafsu. Sementara itu yang membuat kita berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Kita ini memang tidak di set up seperti malaikat yang bisanya hanya rukuk, sujud gitu kan. Tapi kita juga tidak di set up sebagai antitesis malaikat, jadi iblis, jadi setan. Kita di set up untuk bisa menjadi manusia yang kalau dia bisa mengelola potensi-potensi yang ada pada dirinya, memaksimalkan apa yang ada pada dirinya, ketakwaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bisa mempertahankan kondisi itu, maka dia lebih tinggi daripada para malaikat. Tapi kadang-kadang dia bisa radadnahu asfala safilin. Pada kondisi tertentu dia bahkan lebih buruk daripada gerombolan hewan-hewan. Saking dia
rendahnya. Nah, kita kombinasi antara itu. Maka kita pula setiap hari seperti kata Al-Quran itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelumnya apa tuh? Apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu. Jadi fujur dan takwa itu setiap hari kita berjuang di antara dua hal itu. Ya, makanya disebutkan hidup itu adalah perjuangan antara mempertahankan takwa dan menghindari fujur. Sementara kedua-duanya itu berpotensi ada pada diri kita. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa tarkil ghadabi alaihim. Nah, kalau di satu sisi kita tidak melimpahkan keluh kesah kepada manusia, tapi di satu sisi kita juga tidak boleh marah-marah kepada makhluk Allah Ta'ala. Orang yang tauhidnya kuat, tawakalnya tinggi, itu di satu sisi dia tidak mudah berkeluh kesah kepada makhluk Allah. Di sisi lain juga dia tidak akan mencerca, mencaci dan menghakimi makhluk Allah Ta'ala lainnya. Jadi kalau metode dakwah kita itu masih dikit-dikit curhat, dikit-dikit ngeluh gitu kan, habis itu setelah curhat ngeluh marah-marah gitu kan kepada orang lain, maka kalau perspektif ini tauhidnya bermasalah. Tauhidnya bermasalah. Waridha wa taslimu li hukmillah ta'ala. Ridha dan taslim itu ya beda tipis, sama-sama saja ridha dan menerima ketentuan Allah. Bahkan kalau ada warda bima qasallallah takun aghnan nas, itu hadis bukan? Pernah dengar itu? Para sakit sekalian, Ustaz Solihin atau Ustaz Mahil, siapa yang pernah dengar warda bima qasallallah takun aghnan nas? Kalau kau ridha dengan ketentuan Allah, maka kau sudah menjadi manusia paling kaya di dunia ini. Jadi syarat orang kaya sesungguhnya itu dia harus ridha dengan ketentuan Allah. Itu bisa dilatih. Ya, tapi bukan berarti saya mengatakan begini saya sudah paling hebat dalam keridhaan itu. Kadang-kadang kita mengeluh. Jadi keluh kesah itu normal. Yang penting itu kita bisa meminimalisir saja. Kalau menghilangkan itu sesuatu yang mustahil kayaknya. Tapi kita juga jangan gampang emosi terhadap orang lain. Kalau sesekali sarek, ya kada apa-apa. Itu supaya mempertahankan kemanusiaan kita. Artinya bila kita sarek, bila ini itu sarek, ya. Aku manusia. Ini sisi kemanusiaan. Jadi aku wajar sarek. Yang kada baik itu kan setiap saat sarek terus marah-marah gitu kan. Kalau marah boleh saja. Tapi nang kada apik itu ya marah-marah terus, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit ya. Nah, ridho dan taslim ini memang ya agak berat. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah ya baiklah ya, jadi manusia yang baik. Wa kanat ihda thamratihi qawla Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu lamma qila lahu fi maradihi antalibu laka tabiban faqala at-tabibu amradani. Nah, ini diantara buah tauhid pada generasi-generasi awal itu adalah
ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat beliau sakit. Kemudian ada orang berkata kepada beliau, kami ingin atau aku ingin menghadirkan seorang tabib kepadamu wahai Abu Bakar. Maaf. Wahai Abu Bakar. Maka berkatalah Abu Bakar, at-tabibu amradani, justru tabib yang hendak engkau datangkan itu sedang menghadirkan sakit kepadaku. Jadi tabib yang sesungguhnya menurut Sayyidina Abu Bakar itu adalah Allah Jalla wa'ala. Itu nang bujur-bujur tabib menurut Sidin. Nggak sana kamu mendatangkan aku tabib. Allah Ta'ala nang tabib sesungguhnya sedang menghadirkan sakit ini kepadaku. Artinya ikam hendak 1000 dokter ikam datangkan. Men Allah dokter nang sesungguhnya sedang menitipkan sakit ini kepadaku. Nah, jadi kalau wahai ini kena dulu. Bahasa Arabnya kalau dokter apa? Tabib lah. Sama lah dokter Bahari lawan dokter Wahini, tabib Wahini lawan tabib Bahari. Atau zaman Sidin ini sudah tabib itu memang spesialis dokter gitu lah. Kan kalau ilmu kedokteran sendiri populer itu pada zaman Ibnu Sina. Meskipun sudah ada tabib-tabib yang ya tabib itu ada, tapi yang modern. Kalau kayak Ibnu Sina itu kan sampai membedah, melakukan pembedahan kemudian menjahit kembali itu. Yang benangnya itu dari apa? Ingatlah pelajaran UPP ini ada dari daging apa kambing kah? Apa nih? Usus kambing itu jadi benangnya. Yang kayak apa prakteknya walau alam. Tidak ada orang yang usus itu dulu jadi benang. Kira-kira di tatak-tatak sini jadi akan benang puntal-puntal jarat ya loh. Kan itu usus itu kan panjang kan. Pakai jarum jahit tuh. Ya Allah kan. Nah makanya nauzubillah malah kita juga mengalami sakit-sakit yang seperti itu. Kalau ibu-ibu yang melahirkan kan rata-rata sekarang itu kebanyakan sesar ya. Ya. Itu pilihan paling amankah? Pilihan paling kadang-kadang pilihan paling terpaksa sih. Terpaksa ya karena memang instruksi dari dokternya kan. Wah ini kedua gue aja anak pian tahalang. Kalau kau akan usahakan, adalah wayah ini tuh, ini logika kita aja lah. Bukannya kita kada percaya lawan dokter kesehatan lah, bukan dokter apa nih dokter anak kandungan bukan. Tapi kalau dibandingkan dengan Bahari itu, kayaknya kayak apa orang Bahari itu lah. Munnya tahalang dari itu nah. Ketia kawah, buan kita ini normal adalah sini nang sesar lah zaman yang lahir sesar di sini buan pian adalah yang lahir sesar lah. Kan sesar ini anggap dalam waktu 5 tahun 10 tahun terakhir nih yang 10 tahun nih lah 10 tahun terakhir nih mungkin lebih lah ya 15 mungkin lah. Buan pian nah adalah nang generasi sesar. Generasi sesar. Kayaknya kalau ada kabarnya lah buan pian lahir. Apa karena definisi kita nih orang susah sebertahan? Jadi wah ini tuh definisi orang sakit itu takunakan itu melahir sesarnya ada. Pertanyaan sederhana. Untuk mengetahui kita bahari itu nah kuitan kita tuh nyaman sugih atau padanya itu nah. Takun nih. Kita melahir sesarnya ada bilanya lahir sesar tuh sugih memang. Berarti anak orang kaya ya. Ya kayaknya kawah aja hidup itu kawah aja lahir ya Allah tanpa harus sesar. Tapi ini tuh entah kenapa apalagi kalau rumah sakit itu kayaknya hampir berapa puluh persen itu harus sesar. Ya tapi kita harus nuzul aja.
Ya, tapi cuma tanda tanya aja ya, tanda tanya. Kenapa sih gitu? Apakah gizi sekarang itu lebih buruk daripada gizi dulu sehingga setiap ibu-ibu hamil apa yang ia konsumsi itu membuat anak itu terhalang atau terputar betisnya yang di bawah itu. Normal itu kan kepala yang di bawah. Ini posisinya terhalang, bisa juga terbalik. Apakah seperti itu dampaknya karena Rahmat cuma sesar normal? Lain gini, biar lah masa begini. Melawak pertama. Normal. Ya? Normal. Coba kalau sesar lah. Nah ini kedokteran nih. Jadi bahari itu istilahnya yang sampai sekarang COVID ya kalau dalam bahasa Arab ya. Jangka bahasa kita tuh model ya Allah ya Abu Bakar biasa apa yang menghadirkan aku COVID. Jadi dalam riwayat itu memang begitu kisahnya. Riwayat lain itu menceritakan juga Mada qala laka at-tabibu fi maradika. Apa yang dikatakan seorang dokter ketika engkau sakit wahai Abu Bakar? Ini riwayat lainnya. Faqala qala li inni fa'alu lima yurid. Jadi dokter ini berkata, sesungguhnya aku fa'alun, maha berbuat lima urid, apa yang aku kehendaki. Artinya dokter yang dimaksud oleh Abu Bakar dengan yang dimaksud oleh penanya, sahabat yang lain yang menanya, itu berbeda. Abu Bakar maksudnya adalah Allah Ta'ala, makanya dia berkata ini fa'alul lima urid. Salah kue, jangan bahasa kita tuh dokter enak, Yanti misalnya lah menakuni guru Solihin misalnya lagi garing, wahai Solihin, apa yang dikatakan dokter kepadamu? Maksud guru Yanti, dokternya ini bujuk-bujuk dokter. Karena dokternya Sapudin. Tapi maksud Solihin, dokter yang hakiki itu adalah Allah Ta'ala. Jadi nang ditakuni lawan nang menakuni ini beda perspektifnya. Nah ini mulai baharinya sudah berbeda begini. Antaranya pertanyaan dengan jawaban bisa berbeda. Jadi ikhtilaf itu biasa aja ya. Wa sayati fi kitab at-tawakkul wa kitab at-tauhid syawahidu dzalik. Nah, karena ada pembahasan tentang tawakal dan tentang maksudnya syawahid itu dalil-dalilnya itu ada nanti di pembahasan bertawakal dan bertauhid itu khusus nanti. Di situ syawahidnya disampaikan oleh Sidin. Nah, penulis yang visioner itu seperti ini. Jadi Sidin ketika menulis ini kadang langsung membeberkan apa yang akan Sidin tulis berikutnya, kecuali hanya sebatas informasi awal. Insya Allah kita bahas nanti ya Sidin. Artinya di kepala Sidin sudah ada konsep, wah nanti ada bab ini khusus ini. Nah kayak itu juga nulis skripsi itu harus ada kerangka dasar apa yang akan dibahas. Nanti baru di kalau bukan pian langsung nulis saja, karena punya kerangka-kerangkanya itu, tidak punya pemetaan itu nanti bingung nulis ini kemana arahnya, apa yang mau ini. Makanya perlu ada rumusan masalah itu apa. Di bab 1 itu dosen kadang-kadang hanya membaca rumusan masalah untuk menguji ya. Habis itu dicari di bab 4-nya ada atau di simpulannya ada jawaban dari rumusan itu. Karena kesimpulan itu adalah menjawab rumusan masalah. Belum itu. Sedang lah adalah. Ini sudah habis juga pembahasan ini. Jadi apa nang di ithab nih kalau baca ibadah juga. Tapi ada sedikit saya sampaikan.
Nah, ini sebagai ini saja. Wa tauhidu jauharun nafisun wa lahu qisrani. Tauhid itu adalah permata yang sangat berharga, sangat indah. Walau qisrani, dia ada dua lapisan, ada dua kulit begini. Kalau dalam saya cari qisron itu kulit ya, kalau di komus-komus itu. Tapi maksudnya di sini dua lapisan gitu. Ahaduhuma ab'adu 'anil lubi minal akhar. Yang satu lapisan dengan yang lainnya itu sangat jauh. Nah, ini yang akan jadi pembahasan yang akan datang. Apakah lapisan-lapisan itu, kenapa yang satu kulitnya di luar dan itu jauh daripada kulit yang di dalam? Bagaimana kata Imam Ghazali, orang-orang yang sibuk dengan kulit yang di luar, kemudian tidak peduli dengan yang seharusnya dipikirkan, yaitu lapisan yang di dalam itu. Ini akan kita bahas insyaallah minggu depan, kalau Allah menghendaki memanjangkan umur kita sebentar. Nah, kiranya cukup dulu untuk hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.